barangkali nanti bisa disambung-sambung. Saya kira cukup untuk aku dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu mengenai mungkin ada miskomunikasi antara Ibu sama Mas Saiful, karena memang yang diajak koordinasi adalah Mas Saiful karena dianggap beliaunya ini mampu gitu ya. Ternyata ada miskomunikasi apa yang keinginan Ibu sama Mas Saiful itu ternyata beda gitu ya. Akhirnya terjadi kayak pecah seperti ini gitu loh ya. Jadi kita lihat dengan kapasitas Ibu yang seperti itu yang harus banyak bisa menerima kekurangan terkait dengan daya tangkapnya, kemudian komunikasinya. Kadang kan anak muda ini karpe canan kan buat sacet ngono kan ya. Tapi ibu ini kan karena mungkin usia, selain itu juga pengalaman, ingin hati-hati. Piye selamat iku hati-hati nek canan kan banter ya hati-hati. Nek ibu iku hati-hatine dengan pelan-pelan gitu loh. Lah ini kan akhirnya kan tidak sama antara yang diinginkan yang muda dengan yang tua gitu loh ya. Dan saya ini posisi ada di tengah sebenarnya. Saya nggak kemudian pasti ibu benar atau kemudian ibu salah, kemudian yang pasti benar, enggak. Cuma saya ini penengah Bu, maksudnya yang dimaksud ngeten loh. Yoga aku pengen rapat sih. Karena ibu itu pengen rapat dulu sebelum terjadi di Terawas. Rapat diselesaikan dulu, saya nanti di Terawas itu enjoy gitu loh, benar-benar happy gitu loh ya. Kayak pengen seneng-seneng, sopo sing menghendaki, karena nanti uang yang harus dibagikan berarti kan masing-masing sopo sing pengen itu pengeluaran dana pribadi gitu loh, tidak mengambil dana dari Bani Kayun gitu loh, karena bisa jadi ada yang sangat mengharapkan untuk kebutuhan sehingga nggak kemudian tujuan gitu ya. Maksudnya karena kemarin kan nggak semuanya bisa hadir karena banyak pertimbangan juga ya itu. Jadi itu tadi ya, mungkin antara yang muda dengan yang tua ini miskomunikasi ya. Harapannya kita yang di sini itu kita ini sama-sama mendengarkan sini, mendengarkan situ gitu ya. Maksudnya ibu intinya tidak punya maksud untuk mempersulit, tidak punya maksud untuk melama-lamakan gitu ya. Segera ayo dibagi, cuma nanti piye. Nah karena ini belum memenuhi quorum ya, jadi nanti kita perlu tahu aja ya cerita-ceritanya, sehingga nanti ketika nanti ada kesepakatan dari ini itu nanti bisa menjadi titik temu nanti bagaimana hasil musyawarah hari ini. Bagaimanapun hari ini tetap ada hasil musyawarah, ya gitu ya, ya Mas, gitu ya, jadi gitu ya. Ya monggo ini selaku sambutan lanjutan selaku kuasa kedua ya, karena tadi Biayu itu tidak bisa berjalan sendiri, harus ada tidak sekedar nganterkan, sekaligus ini yang membuat berkas-berkas ya, yang harus datang ke kantor-kantor, ini mungkin yang muda ya. Dan ini monggo Pak Huda untuk bisa menceritakan kronologis, kemudian hal rival sampai jual beli tanah itu. Ini monggo. Pak Noh. Matur nuwun kesempatan yang diberikan. Ini sifatnya hanya melengkapi atau menambahkan napa sing sampun didhawuhake Ibu Ewau. Karena mungkin ada beberapa hal yang belum tersampaikan ya. Termasuk nanti masalah jual belinya itu seperti apa, tadi kan belum disinggung. Sebelum masuk ke sana, jadi perlu saya sampaikan bahwa dulu ya awal-awal itu sebenarnya kan tanah Mbah Kayun ini kan lama ya, istilahnya lama tidak diurus. Bahkan kalau nggak salah ini setahu saya 3 kepala desa
atau 4 kepala desa itu nggak mempan, artinya nggak tuntas. Gitu. Mulai Pak siapa? Apa Mas? Hasim, Hasim. Pak Wahid, sekarang Eko, Pak Eko. Sebelum Pak Hasim sebenarnya sudah mulai diurus juga, mungkin oleh Bu Siti atau keluarga yang lain ya. Itu mungkin sudah diurus, tapi nggak bisa sampai nggak Pak Hasim. Nah, pada saat saya masih ingat ya, pada saat Pak Hasim akhir jabatannya jadi kepala Kades itu, Bu Yayu niki minta tolong gitu. Dan Pak Hasim siap untuk membantu pada waktu itu. Padahal dia sudah menjabat lama tapi juga belum bisa ya menyelesaikan itu. Saya masih ingat itu awal-awal itu. Kan saya ini kan orang luar hitungannya, nggak tahu saya itu seperti apa masalahnya. Sampai akhirnya setahu saya tahun 2014 bulan Maret ya. Ini kan sebenarnya ada tak buatkan cerita sebenarnya, mulai dari saya terlibat ya tahun 2014 itu. Awalnya sebenarnya Bu Yayu ini mau pulau sanjangi di sini kalian derek-derek terus itu rasa melok ngurus-ngurus ya angel urusannya kan, sehingga sempat yang jalan itu di Siti Pak Lekdur sempat tapi terakhir itu kan semua sepakat gimana kalau diurus surat sertifikatnya itu Aku sing ngomong. tahun 2014. Sing ngomong ya aku. Nggih. Usul jenengan kan akhirnya disepakati. Saya pegel ya Mas. Kok orang mari-mari iki biarkan ya. Soalnya ini kabeh iki nggo dhuwit. Itu nomor dhuwit ya ora sama aku. Nek padha dhuwit. Nggih, kula lanjutake riyen nggih. Jadi awalnya ngoten. Kenapa kok ibuke kalih kula niku melok ngurusi. Nah, sehingga sampai dibuatkan surat kuasa ini enten fotokopian. Buku asline rumiyin pun di gawake Dik Mimin ya. Niki tahun 2014 bulan September. Ya, intinya semua saudara-saudara ya, mulai yang tertua ya. Nek surat mriki mulai Budi Bawo mewakili sinten? Mbah Rohman, kemudian Budi Siti, kemudian Pak Lek Haryono ya, Pak Lek Latif, Pak Lek Makmur Effendi, sampai Mahmud Yunus itu ada itu tanda tangannya ini. Ini kita kirim ke Malaysia ini. Ya intinya isinya Bu Yayu, dan kebetulan karena beliau nggak bisa sendirian, harus dengan saya juga masuk di sini untuk diberi kuasa untuk ya mengurus surat-surat keterangan mulai kematian Mbah Kayun, keterangan ahli waris, bukti kepemilikan harta benda peninggalan almarhum, pengukuran tanah tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten ya, mengajak pihak-pihak yang berkaitan dengan pengurusan warisan almarhum meminta keterangan serta termasuk membayar biaya-biaya terkait dengan kepengurusan ini. Ini yang terlibat. Ya. Itu cerita awalnya ngoten gitu. Nah, sampailah kemudian kita berusaha untuk ngurus. Terus terang waktu itu saya sama ibu ini kan ya mboten nate ngurusi ngeten iki. Gitu. Mboten nate ngurusi ngeten iki. Akhirnya ya belajar sambil jalan gitu. Maka saat itu saya mendatangi orang-orang yang saya kenal, yang saya anggap itu pengalaman. Di antaranya itu saya punya kenalan orang PPAT ya.
kebetulan rumahnya Tuban. Terus saya disarankan temui Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi orang PPAT teman saya di Lamongan. Nah, saya konsultasi dengan Pak Nur Hadi. Beri masukan, proses caranya ngurus tanah ini, terus tak lakoni. Akhirnya tak daftarkan, masuk ke BPN. Ya. Jadi ini tahap awal ngurus sertifikat tanah bangunnya ada dua kali. Yang pertama ini yang normal gitu ya, yang pada umumnya orang ngurus. Ya. Setelah masuk nunggu prosedurnya ya lumayan, ya kurang lebih mungkin sampai 1 tahunan lah gitu ya, kurang lebih itu proses itu. Ada jadwal pengukuran dari BPN, diukurlah tanah di Payangan. Jadi secara berkas-berkas menurut BPN sudah bagus, sudah lengkap, tinggal eksekusi diukur untuk nanti dibuatkan sertifikat. Nah, disitulah awal mulanya, itu tahun 2015 ya. Jadi 2015 dilakukan pengukuran ya, namun dihalang-halangi oleh Pak Mas Hadi. Nah itu awalnya, alotnya masalah tanah itu. Sejak 2015 itu diusahakan oleh Pak Kades yang menjabat waktu itu, Pak Muhammad Wahid namanya, sampai beliau selesai jabatannya ini tidak selesai kan gitu ya. Bahkan saya harus konsultasi dengan Pak Samad waktu itu karena saya nggak puas dengan Pak Kades. Pak Kades kok orang yang nyelesaikan, akhirnya aku lapor Pak Samad. Pak Samad saya sampaikan ini masalah ini gimana ini. Pak Samad ngasih saran, terus saya jalankan, termasuk ya karena dari pihak camat juga nggak jelas gitu. Kemudian, nah saat itulah Pak Hasim, mantan Kades sebelum Pak Wahid itu datang ke Ibu untuk menawarkan gimana kalau dipolisikan saja. Nah itu sempat dipolisikan. Nah, Ibu setuju ya. Akhirnya kemudian proses di kepolisian. Proses di kepolisian ini masalahnya yang dihadapi ini orang yang bento. Jadi polisi dhewe itu bingung ngadepi Mas Hadi. Dikai omongan ini kaya yayo tapi ora digubris gitu ya. Nah, dan ternyata memang kepolisian nggak bisa meden-medeni Mas Hadi ra iso kepolisian itu. Akhirnya masalah ini ya lepas lagi, masalahnya itu menjadi ngambang lagi ya. Dan sebenarnya pada waktu itu polisi memberi rekomendasi kalau mau tuntas harus masuk ke pengadilan. Nah, jadi membuat pelaporan digugat ke pengadilan. Nah, cuma ini kalau langkah ini ditempuh pengadilan negeri ya, tentu ini resikonya apa? Biayanya itu besar. Apalagi kalau nanti pakai pengacara segala macam itu habisnya bisa ratusan juta. Enggak sebanding. Nah, padahal waktu itu harga tanahnya tidak seberapa kan. Akhirnya wes ngene ibuke hubungi Mbak Mimin. Gitu. Mbak Mimin minta saran gimana. Akhirnya Mbak Mimin ngasih alternatif. Alternatifnya apa? Dibawa ke pengadilan agama. Kalau jalur pengadilan agama itu kan ada, dan siapa tahu itu nanti berhasil untuk kemudian istilahnya medeni Mas Hadi gitu. Nah, setelah diurus Mbak Mimin ya, sebenarnya waktu itu ibu ya wis pasrah wis sapa jere sampean Mbak. Ibu wis lepas wis langsung ngurus asline waktu itu. Saya masih ingat itu. Diurus Mbak Mimin, dilaporkan pengadilan agama di Lamongan. Makanya Mbak Mimin beberapa kali kesini itu. Aku sengaja aja langsung ngurus Mbak Mimin ya,
aman kan. Ternyata sampai proses terakhir di pengadilan agama tidak memberikan keputusan yang kita harapkan. Nah, ini mentah lagi itu masalah itu. Nah itu yang sempat Mas Hadi mengatakan aku lo menang. Karena memang padahal sebetulnya itu tidak kita teruskan masalah itu. Karena mungkin juga itu kaitannya dengan uang. Sementara kita ini kan nggak punya uang ini. Siapa yang mau biayai ratusan juta kan itu. Nah, termasuk Pak Lendi itu juga mungkin rodok nyun sewu Pak Glenda nih. Nyun sewu niki kan mboten nenten Pak Lendi. Iku rodok meremehkan Mbak Mimin. Oh, Mimin iki. Ngono kok ora iso. Kan gitu ya. Sebenarnya Mbak Mimin ya tahu jalurnya. Mestinya memang itu harus masuk ke pengadilan negeri. Di situ. Tapi kan resikonya biayanya besar. Siapa yang biayai? Lah yang dilakukan Mbak Mimin itu alternatif. Sapa ngerti didekati dengan agama itu luluh kan gitu loh. Ya enggak, ya bener Mbak Mimin itu. Jadi enggak ada yang salah sebenarnya. Ya. Pak Lendi ya bener. Ya. Nah, ya teruslah saat itu yang lain, saudara yang lain kan juga enggak terlalu banyak komunikasi ya. Walhasil sampailah tahun 2016 ini sempat mandek. Ya, setelah bolak-balik kita itu ditemukan Pak Kades, termasuk Pak Kades yang terakhir ini, Pak Kades Eko ini, yang baru namanya kan Pak Kades Eko ini sempat mempertemukan kami setelah Mas Hadi meninggal dunia. Nah, ternyata ada penerusnya Mas Hadi namanya Mataji. Nah, Mataji dihadirkan di desa bersama kita ya. Teman jenengan mungkin ikut ya? Enggak pernah ya? Masuk gini ingat saya. Masih ada Mataji. Mataji masih ya? Mas Iya Hadi. toh, itu Mataji. Enggak jenengan derek Mataji ya. Niku cuma Iya kan sekali itu. ya. Ya itu yang terakhir itu. Itu musyawarah terakhir ya. Mediasi terakhir. Dan pada saat itu kan Pak Kades Eko kan dukung ke Mataji. Kan malah. Nah, sampai hanya kita sempat ya wis mendek sih leren sih. Sampai akhirnya alhamdulillah kita dapat berita ada namanya program PTSL. PTSL ini program pemerintah ngurus sertifikat. Nah, terus akhirnya saya sama Ibu inisiatif, wes kita uruskan ini, kita ikutkan program ini, ya. Tapi memang ini syaratnya yang bisa diurus itu tanah yang tidak sengketa, itu masalahnya. Nah sementara tanah kita ini kan tanah termasuk dianggap tanah sengketa, meskipun secara surat itu jelas itu bunyinya miliknya Mbah Kayun, tapi itu karena ada yang keberatan yaitu Mas Hadi dan Mataji itu sehingga dianggap itu bermasalah, sehingga secara kebijakan itu mestinya nggak boleh diurus sama Kades. Nah sampai akhirnya setelah beberapa hari datanglah siapa putrane Dule Putih Mahbub Mabrur. Nah, Mabrur Pak Ali ya, Pak Ali sih. Pak Ali itu intinya Pak Mabrur itu dikandari Pak Ali atau sebaliknya, intinya Mabrur itu ngomongnya Pak Ali terkait dengan tanah. Nah Pak Ali siap membantu untuk menemui panitia PTSL. Ceritanya ngono, panitia PTSL bangun di desa Payaman. Untuk nanti bagaimana supaya tanah ini bisa diurus melalui panitia, gitu toh. Nah, akhirnya Pak Ali ketemu Ibu
terus ngomong-ngomong setuju yang waktu itu dikenai biaya 35 juta. Panitia itu minta 35 juta. Terus pokoknya jasanya lah, bukan panitia sebenarnya, ini pribadi ya, pribadi. Ya, pribadi sebenarnya. Jadi ini ada isinya jasa yang harus dikeluarkan ya untuk pribadi, bukan untuk panitia ya. Karena kalau panitia itu kita daftarnya itu normal. Cuma secara pribadi kita dimintai itu. Nah, kita sampaikan ke saudara, semua setuju, akhirnya urunan ketemulah angka 35 juta. Nah, kita masukkan sampai akhirnya jadi sertifikat itu. Masalahnya belum selesai. Karena tanah itu selama ini beberapa tahun itu ditempati Sirjono punya warung. Sertifikat sudah kita pegang, Sirjono kita suruh pindah itu nggak mau. Orangnya agak mokong. Ya. Nah, sampai akhirnya Sirjono itu ada kasus di penjara mergo dodol rokok gelap tunggu piye nek gresik. Nah, akhirnya kemudian ibuke berinisiatif untuk ketemu dengan istrinya, ngerayu istrinya. Wes piye dan segera pindah ya. Yang waktu itu istrinya bilang gelem pindah kalau dibantu biaya. Saya wes dengan lapang dada pada waktu ibu sama saya, ya wes tak siap tak bantu biaya, ya kan? Sampai kemudian akhirnya kita sampaikan ke daerah ini. Waktu itu kita kasih 2 juta atau 4 juta. Pokoknya urunan ini daerah-daerah ini bu. Akhirnya itu jadi yang awalnya 35 ya. Pokoknya semua habis 39 juta. Tambah 4 juta lagi. Sampai di situ baru mau bongkar warungnya. Begitu ceritanya. Sampai mungkin kurang lebih hampir 1 tahunan ya. Alhamdulillah tanah itu sudah bebas ya, dan alhamdulillah sudah mulai banyak yang ini yang melirik setelah kita pasang pengumuman itu tanah ini dijual. Itu beberapa orang gitu ya, sampai akhirnya kemudian yang terakhir Pak Kades sendiri yang sekarang ini, sama ini Pak Kades yang dulu bela siapa? Mataji waktu Rapatiku itu yang nawar dengan harga 800 juta semuanya. Ya alhamdulillah sejarah tuh. Ya seperti yang tadi sudah disinggung ya. Nah akhirnya kemudian karena ini sebenarnya ibu itu kan nggak mau melaku sendiri, jalan sendiri kan nggak mau, makanya komunikasi dengan Mas Nurul. Karena Mas Nurul kan juga kepala desa. Harapannya itu bisa nanti bisa Mas Nurul yang Mas Saiful Mas Saiful yang mungkin saya sendiri juga sudah nggak mau ngurus wis ono Mas Saiful karepku ngono. Nah, awalnya wis api wis saling iki saya cuma dengar tok itu yang hubungan ibu enggak Mas Saiful sampai kemudian ya mungkin namanya orang tua ibu ya wau pun cerita kan yo kadang ono muncul apa rasa khawatir segala macam sampai akhirnya tetap wis akhir itu tetap didadeni jual beli itu sampai kemudian mau dikasih uang pengikat ya. Uang pengikat awalnya memang dijanjikan DP 500 juta tapi karena awalnya ibu kan minta paling enggak itu 900 juta karena memang ke depan di situ kan rame Mas. Dan itu memang pelebaran kotanya kan ke situ Bapak itu.
daerah Gendong, daerah kan tanah kan mulai naik. Apalagi posisi Mbah Kayun itu tanahnya jalur utama. Makanya sebenarnya kalau ibunya nate sanjang kula iki piye nak? Mun diparingake riyen. Terus terang kula sanjang mboten. Karena ini ke depan itu pasti mahal itu. Pasti mahal gitu. Nah, karena memang didesak oleh ponakan-ponakan itu, sang ya wis ku ngoten, wis ngalah. Ya wis kalau dilanjut 800 ya. Tapi kemudian setelah kita hubungi lagi, Pak Kades bilang ini uangnya tinggal 300 DP-nya, enggak jadi 500 karena sudah dipakai. Ya wis gak apa-apa kalau 500. Dan uang itu memang dijanjikan Pak Kades nanti akan dibayarkan sesuai dengan janji. Ya, waktu itu kan ibunya kan komunikasi kali Mas Saiful. Saya sudah nggak mau ikut sebenarnya itu. Lah uang itu sudah mau dikasihkan, DP sudah mau dibayar. Lah suratnya kok urung ono, surat jual beli ini gitu. Oh nggak salah kurang 2 atau 3 hari itu. Lah suratnya kok dereng ngenten. Terus ibuke sanjang kula. Wis sampeyan enak sing gawe, Mas Saiful wis gak gelem. Gitu. Akhirnya kula inisiatif damel. Nah, kula damelke, kula kirimke Pak Kades. Oke, setuju. Ibu nggih pun kula waoske nggih setuju, ya. Nah, iki nek tak wacana sekilas Mas ya. Gak iki ku soalnya karo visi, meneng santai. Jadi intinya jual beli ini nilainya 800 juta. Ya. Dengan pembayaran DP 300 juta, sisanya 500 juta itu diberi tempo 5 bulan. Jadi terakhir nanti bulan Juli 2020. 800 mobil. Nanti regine kan totalnya 800 juta. Awalnya ini Bu cerita. DP ini 300 juta kan, pun dibayar. Sisanya kan 500 juta. Dikasih tempo 5 bulan. 5 bulan itu berarti nanti Juli. Bulan awal Juli. 2020 akhir tempo. Apa jatuh tempo nih? Nah, uang 300 pun dibayar sedaya. Alhamdulillah. Ya. Nah, cuma setelah kemarin dibayar DP 300 itu ya, itu kan langsung diukur sama Pak Kades. Nah, ternyata setelah diukur itu nggak cocok antara luas yang ada di sertifikat dengan di lapangan. Jadi tanah ini kalau di sertifikat kan luasnya 2065 meter persegi Mas. Boleh. Ya. Ternyata setelah diukur di lapangan dan disesuaikan dengan buku desa ada kesalahan di sertifikat. Ketemunya cuma 1865 meter persegi. Jadi selisih 200 meter persegi. Kan lumayan kathah nih. Nah, akhirnya solusinya pripun? Solusinya yaitu karena kalau dirupiahkan itu selisihnya 77 juta selisihnya. Jadi 800 dikurangi 77 juta berapa itu? Berarti kan 729 ya. 22 sekian ya. 77 Ya. 77 piro Bi? Pokoknya 800 kurangi 77 juta kira 730. nah, 723 kan bener kan selisihnya. Sebelumnya 800 karena ada pengurangan 200 meter persegi tadi itu kalau dirupiahkan menurut harga
harga ini 800 sebelumnya itu ketemunya itu hitung per meter ketemu 70 juta. Akhirnya saya sama ibu wes Pak Kades tak nego wes paruhan ding Pak ngono. Jadi tidak 77 juta tapi jadi 30 5. itu berarti loro piro itu? 3,5. 36 iki lho. Nah iki 38 juta akhirnya. 38 juta 700. Situ. Itu yang harus kita kurangi. Dari 800 juta itu cuma dikurangi 38 700 juta. Jadi nanti ini Pak Kades ini baru Mas, baru 1 minggu ini. Baru 1 minggu. Setelah pertemuan di Trawas itu Pak Kades nelpon. Jadi orang-orang itu belum ada yang tahu. Kenapa kok nggak kita kasih tahu? Kondisinya kan untuk nggak enak, ya. Nah, padahal pertemuan tahun kudu kondang bagi, padahal urusannya kulo jek urung mari kan gitu. Jadi nanti insya Allah ya secepatnya ini Pak Kades mau saya suruh ke sini untuk tanda tangan yang baru. Nanti nilainya tidak lagi 800 juta tapi 761 juta 300.000 rupiah. Nah supaya jual beli ini aman ya, ini kemudian perjanjian surat beli ini saya buat sedemikian rupa sehingga nanti Pak Kades tuh tidak bisa seenaknya jual tanah. Ini saya bacakan ya. Itu tadi kan pembayaran. Nah sekarang larangan bagi kedua belah pihak pasal 8. Selama proses pembayaran belum lunas 100%, maka pihak pertama dilarang mengalihkan tanah kepada pihak ketiga dengan mengemukakan dalih atau alasan apapun. Jadi pihak pertama itu kita ya, nggak boleh jual ke orang lain, nggak boleh. Ya. Kan setelah dibayar DP itu kan sertifikat tetap kita pegang, nggak kita kasihkan. Gitu. Sertifikat kita kasihkan kalau sudah Lunas. Selama proses pembayaran belum lunas 100%, maka pihak kedua dilarang meminta surat sertifikat tanah asli. Jadi kemarin cuma kita kasih fotokopian. Nah, sekarang pasal 9 pengalian hak ya. Yaitu pengalian hak atau penjualan tanah oleh pihak kedua yaitu Pak Kades kepada pihak ketiga ya, orang yang mau beli tanahnya setelah dikapling ya, itu tidak boleh dilakukan secara keseluruhan. Hanya boleh dilakukan oleh pihak kedua setelah menyelesaikan pelunasan 100% kepada pihak pertama. Boleh menjual tanah itu kuabeh sebelum lunas 100%. 2. Pengalian hak atau penjualan tanah oleh pihak kedua Pak Kades kepada pihak ketiga harus dilakukan secara proporsional atau seimbang. Ya, ini menerangkan pasal pertama tadi dengan progres kepada pihak pertama. Jadi sempat kemarin itu Pak Kades itu kan saya minta setiap bulan Pak sama nangsur kan gitu ya. Tak kasih tanggal juga gitu. 150 juta tiap bulan. Tapi Pak Kades gak siap karena mungkin pembelinya kan juga belum jelas. Oke, gak apa-apa. Yang penting nanti Pak Kades siap kalau saya pokoknya punya uang segera akan saya lunasi Pak. Gitu ya. Pokoknya jatuh tempone 5 bulan. Gitu. Oke, ya wes gak masalah. Ya. Pasal poin ketiga, ayat ketiga, bila pihak kedua Pak Kades tidak membayarkan kewajiban sebagaimana disebut pasal 6 ya, sehingga menyebabkan akad jual beli ini diputus, maka pihak kedua akan mengembalikan kepada pihak pertama berupa tanah yang belum terjual senilai dengan sisa pembayaran pelunasan pihak kedua kepada pihak pertama yang belum terbayarkan. Nah, jadi nanti misalnya ya, ini kan kalau ada resiko terjelek namanya
jual beli namanya ini ya usaha, orang kadang kan mungkin ada masalah ya. Nanti kalau berdasarkan surat ini tetap kita nggak kehilangan tanah, tetap nanti kita akan bisa mengambil alih tanah. Nah, jadi insya Allah dengan pasal ini aman ini. Meskipun kita harus bersabar menunggu 5 bulan. Itu yang penting itu ya. Nah terus sebenarnya inginnya Bu Yayu ini kan masalah-masalahnya ini kan dimusyawarahkan omah dhisik nyambung iki lho sing penting ya. Nek wis tuntas clear monggo rekreasi apa yang di seneng-seneng. Jadi rekreasi ini ya pancen seneng-seneng gitu, gak usah engko bahas norno. Iku karepe Bude Yayu. Kalau pahamanku pribadi kemarin itu juga begitu. Nah, Artinya yang jadi pertanyaan nanti kalau ini belum selesai kita mau senang-senang pun setelah senang-senang ya pusing lagi semuanya toh. Terus yang menjadi pertanyaan kedua itu senang-senang itu biaya dari mana? Apa dari masing-masing individu yang mau bersama-sama itu atau bagaimana, kan itu jadi pertanyaan juga. Ini ceritanya belum selesai nah. Iya boleh ya. Tasnya kuat atau betul? Kuat. Ben tuntas gitu, ben jelas. Ke setengah rolas. Sebetulnya kan masih banyak ini urusan yang perlu kita duduk bersama diselesaikan. Ya kan? Termasuk selama pengurusan tanah ini kan mengeluarkan biaya. Nah, ini ibunya pun damel pengeluaran selama mulai kawit awal. Ya. Itu saya bahasakan di sini ya. Yang diingat ini ya. Bos sing lali ya wis. Soalnya terlalu lama. Ya mungkin ono sing ilang jenenge tiyang sepuh. Pokoke iki sing dieling ibuke itu ada 14 macam ya. Yang paling besar itu urusan dengan polsek. Itu habis 10 juta. Itu pengeluaran pribadi ya ini. Ini pengeluaran pribadi. Kemudian termasuk memberikan jasa kepada Pak Ali ya, Mabrur yang membantu mengurus PTSL itu sekitar 4 juta. Satu orang 2 juta, itu 4 juta. Ya. Karena itu ya Saya bahasakan semua aja lah biar enak ya. Jadi komisi kepada Pak Kades Wahid supaya membuka buku petok desa. Itu awalnya kan angel. Ini tahun 2000 berapa ini? 14 Awal ini ya. awal itu 2014 Nah, 5 Maret 2014. Ini saya tulis ini. Mendatangi Kades baru. Pada waktu itu Pak Wahid masih baru. Sebelum Pak Eko itu Pak Wahid namanya. Dia juga baru menjaga. Kita mau minta fotokopi buku C atau petok D. Itu sulitnya setengah mati. Dengan berbagai alasan. Sampai bolak-balik ke sana, akhirnya baru mau. Dan waktu itu Ibu nyangoni Pak Kades itu 2.500.000. Waktu itu. itu anjane nyeluk licin kalau dia kan laku Birokrasi. Ya. Itu pengeluaran yang pertama. Kemudian setelah dapat itu kan saya bisa ngurus masuk ke BPN itu. Meskipun akhirnya gagal tapi itu kan usaha. Nah, riwariwi ngurus nok ngene BPN, nok ngene konsultasi, nok ngene PPAT, termasuk ngene Pak Kades, ngene Pak Camat. Saya waktu itu saya masih ingat ibu lali wingi tak elingno, kula diparingi harta ibu itu 1 juta. Wis iki transportasi nah. Tahun 2014 awal itu.
Nah, makanya ini dicantumkan 1 juta untuk saya ngurus riwang-riwi transportasi. Kemudian yang ketiga, uang transportasi petugas BPN. Nah, ini berkas sudah masuk ke BPN, mau diukur. Nah, waktu itu sudah disiapkan semua, termasuk sudah dikasih amplop juga, yang akhirnya digagalkan Mas Hadi itu habis 950.000. Kemudian setelah itu kan jadi ruwet masalahnya kan. Nah, itulah kemudian Ibu termasuk bolak-balik nemui keluarga Mbah Haji Thohir yang terkait dengan jarine. Enggak ini loh Mas. Coba aku sing gede iki Mas Hadi. Oh ya. Jadi Mas Hadi itu kan ngaku punya hak gitu loh. Nah, itu katanya diberi oleh keturunannya Mbah Haji Thohir. Apa? Pak Lek atau Pak D. Pokoknya dulure Mbah Kayun. Dulure Mbah Kayun. Itu Pak Lek. Sopo ngono? Dulure Mbah Kayun pokoknya. Dulure Mbah Kayun iku ngekeki jirine Mas Hadi ngekeki amanah. Nah, akhirnya kan Pak Kades kan pada itu minta ya iki ngene gimana untuk memastikan ini. Akhirnya ibu kan inisiatif digoleki ya sapa kuwi. Nah, akhirnya digoleki iku keluargane sing kayak amanah itu kan pun kapundhut. Sing kayak amanah pun kapundhut ditemui di Surabaya sampai 3 kali, termasuk Mojokerto. Ibu waktu itu di sini sampai nggak tahu berapa 3 kali di sini. Nah, itu habis sekitar 1 juta. Ya, terus biaya jasa, biaya memberi jasa, pelaporan ke kepolisian. Nah, ini Pak Hasim yang tadi saya ceritakan. Itu awalnya itu Pak Hasim untuk membantu dilaporkan polisi saja setelah mandek itu, Pak Hasim waktu itu minta 2 juta. Yes, kita kasih masuk di kepolisian. Kemudian sama pihak polisi sendiri itu minta lagi 10 juta. Ya. Kemudian mentok, akhirnya balik nok desa Payaman maneh. Ada mediasi 2 kali di situ. Yang tercatat di sini konsumsi 1.500.000. Kemudian waktu Mbak Mimin ngurus di PA Pengadilan Agama, ya, kita menghadirkan saksi, diantaranya Pak Madarun, Pak Kamzawi, itu kita kasih sangu 400.000 2 kali transportnya. Kemudian komisi Pak Kades Eko dan perangkat 2.800.000 setelah mediasi itu. Kemudian komisi ke Pak Ali dan Mabrur 2 juta. Kemudian daftar ke kelurahan pengurusan PTSL melalui panitia 550.000. Terus bayar PBB tahunan itu kurang lebih sekitar 20 tahun itu habis 1 juta. Kemudian setelah sertifikat jadi, buat pagar di tanah Mbak Kayun itu sama pelang tulisan habis 3.200.000. Totalnya biaya pribadi Ibu yang masuk itu 30.900.000 rupiah. Nah, maksudnya Ibu ini ngeten iki kan perlu disampaikan. Enggak mau melakukan anak duwe itu. Piye ta Mas? Nah, ketika kemudian terus ada rapat di Trawas kayak gitu, Ibu nggak bisa hadir. Kan ini kan podo mbek diabaikan. Kan mesti kan ya nggak bijaksana loh. Nah, maksudnya Bu Yayu niki kan wis ono omah dhisik rembukan ngene-ngene iki di putus termasuk sing urunan. Nah, itu kan tadi pribadi ya. Nah, sekarang ketika mengurus sertifikat melalui PTSL itu kan biayanya 35 juta.
ditambah 4 juta jadi 39 juta. Itu kan wul-wulan teko Pak keluarga Turunan. Haji Rohman 8.500.000. Bapak Sumarto 8.500.000. Ibu Siti Sumarto, Suharti 5 juta. ya 5.500.000. Keluarga Ibu Siti Suharti 5.500.000. Keluarga Ibu Siti Rahayu 7.500.000. Keluarga Bapak Suharyono melalui Mbak Mimin ya 9 juta. Bapak Makmur Effendi 3 juta. Totalnya 39 juta. Nah, itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga itu adalah yang lain yang ini juga perlu, diantaranya jasa untuk Bulik Tuti Payaman yang itu sering membantu kita, yo nawakno tanah, yo ngekei informasi ini bagaimanapun itu dia berjasa, termasuk ini Pak Kades ini kan apa sanjanya kan Bulik Tuti, karena Pak Kades mungkin sungkan mau langsung ke ibu ya. Di samping juga mungkin nggak berani telepon. Nah ini kan melalui Bulik Tuti bukan sanjang kesini. Nah itu kan perlu dikasih gitu. Nah itu berapa? Nah itu kan perlu kita sepakati. Kalau kita kasih saanggere kan yo ngesake. Nah termasuk mungkin selama pengurusan 2014 yang dilakukan oleh Ibu E sampai dengan saat ini ya, itu juga perlu diapresiasi kan, ada perlu dikasih penghargaan kan gitu. Nah kayak gini kan perlu disepakati gitu. Nah termasuk Mbak Aminatus yang pernah membantu ngurus di PA itu, kalau beliau misalnya menurut Ibu E ya itu perlu di apa istilahnya diberilah jasa ya. Nah itu kan kira-kira berapa perlu itu disepakati. Nah kan termasuk Mbak Salamah ya, istrinya Mbak Kayun yang kedua. Nah itu kan juga perlu dipikirkan. Terus Mbak Kayun ya ini kan maksudnya itu diantara hal yang perlu Perdengarkan. Ini masih dirapatke. nek saya bu nek di amblas kudu ben sing dhek sing bener ngono berarti aku pekel aku itu terus menang ini mas bae dia bapak ayu iki wis gawe surat durung nikah karo mbah Kapona surat itu unine anake wong sok wong iku iki semben iki sing duwe omah iki jenenge kan wis apa jenenge wasiat bakal itu wasiat terus bagian itu apa jenenge layang surat iku dikon fotokopi Pak Dirahman terus didung nggak bisa rene saking suwene yo akeh solusi lain gue gak tak didung dengan pas musiku saya kan gede bisa bapak kan cuma yo mau senang musim ngomong bapak semua kok bisa dikongkon KI terus aku ditakoni ngene lah niku tanah niku diparingi pinten kalih Mbak Ayu ya tulisannya 20 tapi menurut aku ya ora usah mergo wis tau ndek ngayal iku keluargane Mbah Salamah iku dikongkon njaluk apa jenenge ya ora nak jenenge waris anake Mbah Salamah iku dikongkon njaluk waris ya sing pernah kon njaluk hak waris nanggung pakai ini tuh jalur surat ahli waris terus ngene tinggi nih lah apa anak apa
Mbak Salama iki ndene tapi karo Mbak Kayu. Nggih mboten ngono. Masa dhewe harus barang ngono lho. Gurung nikah karo piye wis duwe apa tanah oleh duwe apa omah baru. Apa semua orang kayak harus gak duwe wis dikono. Terus aku ditelepon. Bu, umpama kali tinggi. Tinggi karena asli karena ngono. Ibu ditelepon ambek keluargane Mbah Salama. Ya, Celek. kecil. Jadi sing ngomongna itu sing ngayal iku asal. Pokoknya kan dikon kei, aku dikandani kon kei. Aku meneng ae. Ora ana aku sero. Aku kan sero urusane to. Dadi nangane petingine karena ya ora dikandani ora iso kuwi. Ora masuk. Nah, rampung. Masuk wilayah. Ya ngono lho. Ngapa kok dikei? Aku lho sing rumat wis ora wis enak sampai keluargane. Kan wis wis bayar sedo kan sing kene. Aku sing rumat to. Ngono lho. Sampai wong pira wis mbok rene. Mergo ora gelem. Ora gelem mulih. Batuk Salamah niku. Badhe salah lagi. Wis saking senenge seneng. Mau aku nek kene merep anu bayi. Terus masakno mergawe. Jadi mbak ibune iku wis masakno aku. Jadi arek ngurmati ki sampe bisa sembarang. Saking senenge sudah kerasa kene kok. Ya rumah saku ya ora sedo kalau berasal pakai gua ngono Mas. Jadi menurut aku ya ora usah dikeki wis. Kabeh ku wis gak ono, ibune ku wis gak ono. Kok dikene sapa neh ponak-ponakane piye udah mati cek ngono. Dadi nek anu sampean ben jelas berarti masalah mah iku ora duwe. Tapi kok nek sedekah ya dikeki. Sedekah tak Kan kei. keikhlasan masing-masing individu. Nah, makanya kan itu butuh Nah, musyawarah, minta keikhlasan Mbah Salama diparingi piro. Cuma gak duwe hak waris. Hak hidup itu dulu sudah terus gak dipenuhi. usah keluarga gak usah ngarane dhewe. Nggih, kula lanjut ke rene. Eh. Jadi intinya bisa sehingga kita itu bisa menyepakati yang lain-lain. Bagi-bagi kan ngoten to Didi. Boleh ndak ngoten nggih. Tapi undangannya Mas Saiful memang membahas warisan. Ngomong ngono undangannya. Rotrawas iku kan. Jadi harus ngerti bahas warisan terkait dengan paling laku iki. Tapi ora tepaun. Wong pembahasan tapi wong barang dokumennya nang ngene kene kok nembahas ning kono dhewe maneh kan berarti kan yo kleru to. Nek menurutku. Sampai ada salah satu keputusan itu berbunyi mau tolong ditunjukkan bule dokumennya loh. Kok aneh wong wis ana pembahasan kok bisa gurunya ke dokumen lah ya aneh toh. Jadi hasil Notrawas itu mengatakan sampai angka-angka itu disebutkan ya. Terus mari ngono dokumen jual beli mohon ditunjukkan loh kan aneh. Ya wong hasil rapat kok dokumennya ndak punya kan begitu. Lah itu kan kalau mau kembali ke mendudukkan masalah seharusnya sing ngadakan rapat kelo iki sapa sehingga dokumen yang jelas itu ada di sini. Lala enak toh sakjane ibu iku ngejak duduk dulu nanti baru jalan-jalan lah gitu karepnya. Ya, tak lanjut lagi ya. Jadi Iso maca. mungkin pertemuan ini hari ini kita memang nggak bisa menyepakati ya Bukan. sampai Sing- ke bagi uang itu sulit kita ini gitu loh. Setidaknya kita punya kesepakatan ya bahwa insya Allah nanti bagi-bagi uang itu setelah ya kan, ini semua jelas begitu. Semua pengeluaran itu setelah jelas, setelah dikurangi pengeluaran, baru nanti kita bisa bagi kan ngoten. Nah, karena ini belum komplit sehingga belum bisa
ambil sebuah kesepakatan, ya sebenarnya bisa juga sih kita mau musyawarah sendiri, cuma kita kan Nanti panjang nggak cerita. enak kan gitu toh. Di belakangnya pasti panjang cerita. Makanya sementara ini kita pending gitu kan, sambil nanti kita punya harapan nanti di sini terutama yang poin ketiga ini loh, jasa untuk Beliau Putih ya, penghargaan untuk Bu Yayu, Mbak Mimin dan lain-lain tadi itu. Setelah itu clear, insya Allah nanti baru kita bicara angka-angka, baru tahu nanti. Nah, kecuali yang sudah jelas seperti kayak uang ini ya, patungan biar urus sertifikat ini rencananya insya Allah rencana awal kalau hadir semua itu harapannya ibu itu sudah tuntas gitu loh, terus gak nyekel duit wong gitu. Nah ini karena banyak yang tidak hadir juga kita susah juga, sehingga terpaksa nanti tetap sementara dipegang oleh ibu. Ya, terus piye nek di situ-situ anu carane piye? Nggih nek menurut kula nggih Iya Mas. entah kapan itu mesti kesini gitu loh. Kesini tapi ora baru piye nih kamu? Nah niku makanya niki setelah niki kan nanti kita buat hasil rapat. Hasil rapat itu diantaranya itu nanti minta supaya bisa ada pertemuan lagi yang melibatkan semua saudara-saudara. Nanti kita undang lagi gitu. Orang anak grup kok Ya. dengan apa? Kalau nggak mau datang, Tapi Kimpune berarti kok. kan tidak ada itikat untuk menyelesaikan, ya kan? Artinya ya dianggap setuju begitu saja kalau Nah. nanti ada keputusan. Sampai nanti kalau memang dia nggak datang, ya berarti kudu manut kan gitu. Nah, harus mengikuti. Nek manut berarti nggak oleh Protes. Nggak oleh bantah, nggak Nggak ada, oleh bantah. nggak berlaku protes. Protes. nggak oleh protes. Nah makanya sebelum nanti kita ngundang, pastikan nanti misalnya Mas Sugeng ini harus kita jelaskan. Nanti gini Mas, tapi Mas Sugeng insya Allah sebenarnya kan beliau Kalau kan Mas siap. Sugeng itu paling siap. Cuma kebetulan ini ada Sesibuknya Mas Sugeng itu tetap siap. Siap ya maksudnya. Ya, maksudnya datang siap hadir. Ya sekarang kok nggak ada. Ini sepertinya kan kalau seperti Mas Sugeng sekarang nggak ada, mungkin kan dia sudah punya feeling sendiri begitu loh. Paling ya isinya hal itu mungkin yang pertama itu. Terus yang kedua dia mau menyelesaikan tanggung jawab dengan orang. Karena selama ini yang sering dia mengikuti itu Iya. begitu. Jadi ya kita anggap Iya, maklum saja. paham sebenarnya dengan masalah. Terus menurut sampean piye Mas? Undangannya piye? Ya Mas Geng. Gak anu lho. Mas sampean menurut sampean piye undangannya piye? Nggih pun ngomong undangan mungkin Bu nomor kula. Jadi pertama sebelum undang itu kita berusaha secara pribadi. Kita komunikasi seperti contohnya kayak Dek Judi. Engko kan mampir kene Mbak Ali. Sepi jenengan dengan bahasa yang jenengan ini sampaikan keinginan Bu Yayu ini, Bu Yayu ngeten, ku responnya piye? Terus nanti kita bisa ngambil kepastian. Termasuk kita nanti ke Mas Sugeng. Intinya kita sampaikan ingin ketemu semuanya komplit. Nanti kita bahas. Itu pesan yang perlu Ya disampaikan. khawatir ngene, kok gini nek terus saleh dhewe ora teko. Piye? Hal yang sudah berlalu nggak usah dipikir di sini sekarang. Yang penting nanti bagaimana dia mempunyai etikat mau hadir untuk kali terakhir semua ya sampean. Bisa dijaga. Nah, nggih, bukan bisa dibahas. Sama nek mbek nami kok nambah dikon ngono lho. Rasa dijaga. Pokoknya budaya kumpul. Nggih.
sejak awal golek iku ngejak kekumpul. Cuma mergo duwe karep dhewe-dhewe sing gak iso dikompromikan. Dadine koyo ngene iki. Wis intine ngono. Ngoten Mas. Karepe dia orang urusan. Lah engko sapa sing pihak Mas Surabaya ya ngono. Sing iso komunikasi ambek Surabaya sapa? Misale Bali misale. Ngono Bali wis ngerti karepe Bude ya. Kok kongkon piye iso komunikasi ambek sing Surabaya dijelasno. Intinya tetap dijak duduk bersama. Iku daftar hadir ditandatangani daftar hadir. Wis pira-pira pokoke teko iki ngisi daftar hadir. Tapi ora duwe lho. Dereng gitu. Dulu. Durung mani. Iya. Monggo daftar hadir men. Mboten. Tambah sudone tekone Dik. Dibagi kok ya sehudon tambahan. Iso. Wis sudone. Daftar hadir. Bener ta iki, Mas? Sopo? Nggih namine jenenge tulis mriko. Angka 1. Judulnya daftar hadir. Nah, mriku tanda tangan. Bisa dirubah Bu, jenenge. tapi ki sok Senin kan Mas Dir kan teko. Lah Bon. piye misale nek ae to kumpul sedina apa ngono lho. Dalam minggu depan iki. Untuk memastikan kita ambil keputusan dari yang paling terjauh. Kira-kira bisa hadir enggak? Kalau bisa hadir itu pastikan harinya dia bisa sanggup hadir. Kalau yang dekat-dekat kan bisa mengikuti yang proses. Terus saiki sapa sing ada? Nah, kula gadah niki nggih istilahnya pendapat. Niki kan Arton kan jenengan sing nyepeng. Gitu. Jadi entah kapan mesti dia itu akan datang. Ngono kari Pak ya. Pasti akan datang gitu loh. Ibu dhewe sing gak enak. Apa gak enak? Nyekel duwe panas sih Dulu kok. kono bang iki kok gak enak. Heeh, ya cenok Pasti gak enak. Aman gitu. Wong ora ketemu kulit kok panas. Oh sing butuh kan kono asline ya ta. Jadi Iya, Dik. jenengan kula suwun ibuke iki pokoke santai mawon, pun emosi, pun Usah gula, pun mikir-mikir. anuan. Santai mawon, oh sing butuh iku kono asline. Mbok kapan mesti teko dari teko aku dikandani. Nek misalnya tak kena dikelompokno dikandani sitok-sitok ora masalah. Sampai kowe wis padha kabeh syukur-syukur kowe iso ditemoni bareng. Pokoknya dalam undangan nanti sama kasih ultimatum bagi yang tidak hadir. Nah, kan bisa tambahan nih kayak mau Mas. Pokoknya emangnya jenengan mendel malah bingung mereka. Serap. Iya kan? Pokoknya tenang mawon jenengan. Jadi ini anggap aja ini kan ujian. Iya kan Belinda. Ya tuh Dek, ini kan ujian untuk ibu terutama. Gue kan naik Pak Kades bayar harus tonggo, rasa kondo nek ngono. Rasa kondo. Nggak usah ada bocoran tahu-tahu. Lunas. Lunas. Terus terang yo. Ben kono kok sombong. Mari diduwi Pak Kades dino. Gan wae. Dino Senin atau Selasa Bu Pak Kades. Awakmu dhewe ra Senin. moro. Rebo ana wong nakono tanah. Pengen nuku 8,5 tambahan. Lho, ngono ku lho. Makane lah iku sakjane nek grupku mesti rame. Tanah Payaman iku wis ora payu wong pelosok dalem apa meneh wis Ya mun yamin kok ngono ae. wis ora payu ae kok ana sing wis gak ono pesainge wis pokoke dianggap ecek-ecek Tanah Payaman iku lho. Mandano, kita itu juga diuji, ada pembeli tandingan. Loh, itu selisih 2 hari setelah Pak Kades penandatanganan iku sah jual beli. Ya telah otomatis kan wis awake dhewe wis gak ngurusi lah, kita abaikan anggap ini. Heeh. Nggak sabar dhisik. Nek misale 8,5 lho lumayan iku. Masalah ini komunikasi ya dalam bentuk teks ataupun suara pasti tidak sama kalau kita berkumpul bertatap muka. Iya, makanya. Apa meneh mbek wong sepuh, tiyang sepuh. Iki lho buktine sampai buyar bisa. Gara-garane kuwi. Piye, sik kurang apa sampean wis Kurang tiril kok tiril. isih buyar ayo.
Ya encine Sak buyar. encine ku tandane Gusti Allah kok kon golek maneh. Aja macak tuwek ra payu-payu sampean kok. Sampeyan kan ngandani aku jerene ra payu. Lah mahasiswa derajat iku lho. Iya ya maksudnya ngene lho, macake aja tuwek-tuwek engko ndak. Gak entuk sing enom ngono. Justru kuwatir akeh sing nawani. Jangan-jangan ku bagi aku kok kene iku barokah nek kono iku kok. Iya. Sampeyan ki nek kono. Tambah ganjarane mbae tambah dawa. Roh anake sampean wayu. Jasa iki mau sedekahe usulan iki kan nanti belum disepakati. Ibu kan usul sedekahe Mbah Salama, kanggo Mbah Kayun, kanggo Mbah Fatona kan juga butuh di apa ya di sedekah gitu loh di zakat. Saya Mas, kata sampean. Aku menurut aku ya kayak Mbak Kayu ya. Mbak Watu nanti piye tak padakno kabeh. Piye? Mbak sama. Lah itu masuk wong iku sedaya ya tetep butuh Amal jariah. amal jariah. Piye Mas? Mas sampean. Dikai padha sak anak-anake. Nah, disamakan itu nilainya berapa? Loh, Ya sama. sama lagi to. Sama-sama. Berarti hitungane wong 11. Ini dereke ibu kali bapak kan 9 orang. Tambahan. Cara disepakati nganggo padha ridone kabeh ya to. Padha ridone kabeh wis dibagi rata wae wong 9 kan ngono. Lah tapi iki ora dibagi wong 9. Ditambah Mbah Kayu Karo Mbak ampe Putri. nah iki 11. Ngono. Iya, nek menurut sampean Iki nek usulane ibuke ngono. Ya enggak apa-apa. Kalau aku pribadi loh ya. Nah, makanya iki sampean piye versine Enggak ada keberatan loh semuanya kembali kepada yang hak milik aja. Oh, iya wis. Soalnya Kalau pribadi, kalau yang lain ya enggak tahu. Mbak Kayu kita banyak memberikan. nah iku makane Kita melepaskan urusan ini juga meringankan. Kalau kita mau mensedekahkan lagi kan ya juga meringankan. ya memang betul. Iya toh. Awake dhewe kadangane apa jenenge? Awake dhewe nyampe masane misalnya bar salat tapi kadang-kadang kesusahan apa. Ndongakno ngono lho. Kadang-kadang yo ramen. Judi Tapi yo ganjarannya pun kathah bae. ya dikirimin Perso. Lah kenyataannya nggih putu-putune nggih Iku yo oleh. lah nggih. Mau diakui nggak diakui kan, tapi itu yang bagi yang paham saja yang larinya ke sana. Iya. Yang bisa. Ya tak delokno sama istiqomah ya, Dek Judi ya, istiqomah Kasih sama ngomong. dalam kebaikan pastinya ya. Soalnya yang dulu itu pernah ikut rapat, saya kan masih punya data notulen dulu ya. Yang saya dulu kan ketika sertifikat jadi, kita juga mengadakan kumpulan ibu itu pokoknya nek opo sing sudah ono hasil gitu ibu langsung ngejak kumpul nyudokno iki alhamdulillah usaha kita bersama maksudnya sing keluarga-keluarga dulur-dulurku ben tahu mulai sertifikat jadi itu kan suatu apa ya kebanggaan sertifikat jadi berarti sekarang dole kan ngono ya. Saya senengnya akhirnya ngejak dulur-dulur kumpul ibu nggak ada yang disimpan nggak ada yang disembunyikan dari keluarga. Nah cuma waktu itu kan jenengan nggak hadir. Terus yang hadir pada waktu itu adalah perwakilan keluarga Bapak Abdurrahman itu Mbak Alim. Kemudian perwakilan Bapak Soeharto itu malah Mbak Eni ambek Mbak Yuyun. Terus perwakilan Bapak Mahmud Yunus itu memang apa? Diva dan Ibu Siti Rahayu, sak keluarga. Nah itu diantaranya kemarin ibu itu juga dalam rapat itu ya memang ada hasil yang ini ya saya tulis di notulen itu ya katanya dengan apa setelah ibu menceritakan kronologi sampai jadinya sertifikat yang lika-liku itu kan sedikit banyak ibu kan ya cerita gitu ya meskipun ya tidak runtut. Kemudian di situ ada tanya jawab plus musyawarah. Nah Mbak Eni itu punya apresiasi dari setelah ibu menjelaskan itu di antaranya yo ini saya bacakan ya luar biasa Le Yuk sudah bisa berjuang sampai pembuatan sertifikat. Anjir waktu itu kan masih di sertifikat kan karena banyak yang tanahnya hilang diserobot orang.
nek tanah gak diurusi, soalnya beliaunya juga punya pengalaman tanah iku ya nek Surabaya iku akeh sing ilang iso diurusi wong Jawa diserobot wong ngono. Merganan wis gak diurusi ahli warise. Nah itu. Terus semangatnya Lek Yuk dan jasanya sangat mahal. Iku responnya begitu. Karena jasa itu sangat berharga, Lek Yuk layak mendapatkan haknya. Nah itu responnya. Terus dijawab sama ibu, ya biasalah ya. Intinya ibunya pokoknya pengen kebersamaan. Ya monggo nanti kalau membahas jasa itu nanti ada pembahasan. Nah, dan di rapat itu ibu juga menjelaskan aslinya ibu waktu itu ibu wes gak ngurusi tanah payaman, soalnya wes ono sing ngurusi Bresita paling dol kan ngono. Intinya ibu wes aku gak cukup bagian, soalnya aku wes seorang ngurusi tanah payaman. Nah, begitu melihat kondisi terlantar yang lama sing dulu pernah diurusi kok gak kelar-kelar, gak ono hasilnya. Kemudian ibu kan yo krungu pengajian ini ojo sampai membiarkan tanah terlantar itu milik orang tua yang sudah meninggal. Disitulah ibu itu rasa takut. Kemudian barulah disitu ibu ngurus. Pada waktu itu meskipun ibu aku gak ngurusi, aku yo gak butuh njaluk bagian. Lah karena memang Mbah Kayun dulu juga ada wasiat dibagi anak songo. Lah piye-piye itu ibu yo pokoknya aku terjun, yo aku tak narik omonganku neh, soalnya aku mau berjuang ngono lho, dan iki jelas butuh tenaga pikiran sampai kasusnya bapak saman jernih meninggal koyok digoro-goro wong mbok apa iku ceritane. Itu tidak mustahil. Ya, bisa jadi seperti itu juga soalnya ibu itu yo ngelindur bukan dan lain sebagainya. Adik saya pribadi itu tidak diceritakan kepada siapapun. Bahkan saudara dan orang tuanya nggak tahu gitu. Tahu setelah kejadian itu berlalu dia keluar dari rumah sakit. Dan bukan dia saja, anaknya juga. Nah, ibu iki ngelindur bolak-balik. Ya mendino. Cuma sangean ibu jam segitu tuh sudah melek ngaji. Jadi nih mungkin ya mental ya, jadi kono wong jahat ya. Otomatis dia akan melakukan mistis-mistis gitu loh ya. Lah memang kita itu dari satu sisi ya ono barang koyo ngono ku, cuma kita itu harus siapin kepada Allah lah, bedanya kan begitu. Nah itu alam ya wis nggak tahu ya, tapi kembali kalau kita bicara kematian itu hanyalah Allah kan gitu yang membuat kematian. Nah itu dan waktu itu Mbak Eni itu masih konsisten ya, maksudnya di rapat itu beliau mengatakan meskipun berjanji tidak ambil bagian tanah Lek Yuk, tetap mendapatkan bagian warisan tanah Mbah Kayun. Kalaupun Lek Yuk pernah dapat hibah dari Mbah Fatonah, karena hibah itu pemberian bukan warisan ya, jadi tetap dapat hak waris. Aslinya kembali ibu iki ya tetap dapat hak waris, cuma emang waktu itu ibu iki mau cawe-cawe soalnya jelas itu mesti duit metu, mesti tenaga sampai mental dan lain sebagainya. Sampai saat ini itu loh ibu itu ya gangguan mental kalau melihat omongan ponakan begitu. Lah itu berapa itu harga yang harus dibayar kalau seandainya kita mau nuntut gitu loh. Saingannya ibu iki sabar, aku muga-muga jalan sehat, jadi kan dikuatno. Ibu ya alhamdulillah tidak ada masalah. Ibu memaafkan kalaupun ada keluarga atau keponakan-keponakan saudara yang menghujat di WA ini, ibu itu bisa nerima gitu loh. Ya sancane bocah guru ngerti dan lain sebagainya. Ibu itu sampai seperti itu saking gak gelem dibuat beban gitu loh. Nah itu nggih, bagaimanapun ibu tetap meskipun tadi respon Mbak Eni mari ngono ibu respon terima kasih ya, memang dalam aturan Islam itu memang begitu. Terus ibu tanya, terus biaya pengurusan yang sudah keluar bagaimana? Mbak Ali menjawab dan Mbak Eni, ya sejumlah biaya yang dikeluarkan harus diganti dan disaur kepada yang bersangkutan. Baru setelah semua pengeluaran ditotal habis berapa baru dibagi kepada keluarga. Kan jelas benar toh. Tapi di transparan kan nggak ada pembahasan masalah pengeluaran uang. Ya, kok moro-moro dibagi total nggak ada data kok. Mungkin ada. Kita yang di sini itu saja yang nggak mendengar. Kan hasil rapatnya sudah di-share toh. Hasil rapat di-share kan? Iya toh. Iya, hasil rapat itu sudah di-share di grup. Uang yang dipakai untuk ngurus sertifikat harus dikembalikan, oke, ya kan? Setelah itu sisanya dibagikan 9 pewaris itu, lo kan aneh. Itu rapat opo? Padahal di situ ada banyak pengeluaran dan itu nggak dibicarakan. Cuman yang ditanyakan kok uang sertifikat mereka yang pernah wululan itu loh. Ya maksud saya kan begini,
Hal-hal semacam itu kan di sana itu yang disampaikan secara masing-masing pribadi gitu. Nah, duwe masing-masing sing katut Nah, kan. misalnya koyo contohnya ning kono waktu wingi itu kan ono Pak Dul hadir. Nah, apa pada pengurusan ini Pak Dul tercantum? Enggak ada sertifikatnya. Enggak, soal Urun. keluarnya dana secara bersama. Enggak ada tersangkut toh. Nah, di sana yang aku dengar dia mengeluarkan bahasanya bahwa dia juga mengeluarkan. Nah, itu menurut saya itu secara bersama pada saat sekarang ini atau yang masa lalu. Kan perbedaannya kan jadinya di situ. Lah ini Mas, kalau beliau mengeluarkan dana kan harus ada by data. Lah makanya datanya kan kenyataannya di sini. Nah, di sana itu jenis rapat apa? Kan ngono. Ini Mas, tahu Pak, ya tak takon ono Mbak Halim kalau saya aku takon saiki. Kayak kasusnya Pak Dul itu muni njaluk 35 juta. Nggih. Mergo dhek iku ngutang perune digawe apa ngono jenenge dukun. Dukun. Digawe dukun, lha iku njaluk ganti.